Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mildayanti Putri akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang langkah aplikatif tafsir maudhu'i poin B, mengumpulkan ayat. Mengumpulkan ayat adalah langkah kedua dalam aplikasi tafsir maudhu'i. Ayat atau hadis dicari dan dikumpulkan berdasarkan tema yang akan dikaji. Ada kategori ayat-ayat yang dicari atau dikumpulkan berdasarkan tema yang akan dikaji. Yang pertama, ayat-ayat yang secara langsung berbicara tentang tema yang akan dikaji. Pembagiannya, ada ayat yang menggunakan istilah secara jelas yang akan dijadikan tema, dan ada pula ayat yang berbicara tentang tema yang dibahas tetapi tidak menggunakan istilah yang menjadi pokok kajian. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang secara tidak langsung membahas tentang tema, tetapi pembahasannya berkaitan erat dengan tema. Pembagiannya, biasanya ayat-ayat tersebut menggunakan istilah atau makna yang berdekatan dengan istilah yang dibahas. Dan ayat-ayat yang memiliki kaitan erat atau saling memengaruhi dengan tema yang dibahas. Selanjutnya, metode penelusuran ayat-ayat Al-Quran. Metode penelusuran ayat yang pertama ialah berdasarkan istilah atau lafal. Maksudnya ialah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang suatu tema dengan berpatokan pada lafal yang mewakili tema yang dibahas. Ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan menggunakan metode ini adalah ayat-ayat yang secara eksplisit tertera istilah yang digunakan sebagai tema yang akan dikaji. Adapun karya ulama terdahulu yang dapat dijadikan panduan pencarian berdasarkan lafal ayat seperti Al-Mu'jam, Al-Mufaras, Al-Faz, Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Fuad bin Abdul Baqi, dan kitab Fath Ar-Rahman di Thalib Ayat Al-Quran karya Al-Husni Al-Faidullah bin Musa Al-Maqdisi. Untuk kelengkapan dalam pencarian ayat berdasarkan lafal bisa dilakukan melalui terjemahan Al-Quran. Karya yang dapat dijadikan panduan ialah Indeks Al-Quran, panduan mencari ayat Al-Quran berdasarkan kata dasarnya, karya Azharuddin Sahib. Selain itu, pencarian ayat-ayat berdasarkan lafal dapat juga menggunakan software atau aplikasi tertentu. Pencarian akan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan cara manual. Metode penelusuran ayat yang kedua ialah berdasarkan makna atau kandungannya. Maksudnya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isi ayat tersebut, apakah ayat membicarakan tema yang dikaji atau bukan. Ada dua cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan makna atau kandungannya, yaitu yang pertama, menggunakan kamus-kamus Al-Quran yang mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema, seperti kitab Tafsil Ayat Al-Quran Al-Karim dan Al-Mu'jam Al-Maudhu'i li Ayat Al-Quran Al-Karim karya Subuhi Abdur Rauf. Cara yang kedua ialah mencari di sekitar ayat-ayat yang dikumpulkan melalui penelusuran istilah atau lafal. Karena sangat mungkin ayat-ayat yang terletak sebelum atau setelah ayat-ayat tersebut membahas tentang tema yang sama. Metode penelusuran ayat yang ketiga ialah menggunakan makna dan istilah. Cara terbaik mengumpulkan ayat-ayat terkait tema adalah dengan menggabungkan penggunaan metode penelusuran berdasarkan istilah dan penelusuran berdasarkan kandungan ayat. Karena dapat dipastikan terkumpulnya semua ayat-ayat yang membicarakan tema yang dikaji. Terdapat dua pendapat yang mendukung menggabungkan kedua metode ini. Pendapat yang pertama adalah prinsip utama dalam pengumpulan ayat Al-Quran dalam metode tafsir maudhu'i ialah terkumpulnya semua ayat-ayat tentang tema yang dikaji. Sehingga semakin banyak metode yang digunakan dalam pengumpulan ayat, maka semakin banyak pula ayat-ayat yang berhasil dikumpulkan. Pendapat kedua, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dengan menggabungkan keduanya, maka akan saling melengkapi. Metode penelusuran ayat atau hadis yang terakhir ialah mengumpulkan hadis tentang tema yang akan dikaji. Hal ini bermaksud jika ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan tidak memadai atau perlu penjelasan hadis tentang tema tersebut. Apabila ayat-ayat terkait tema banyak dan ragam informasinya dirasa lengkap, maka pencarian hadis ditangguhkan sampai didapatkan keadaan di mana benar-benar dibutuhkan keterangan dari hadis. Ada dua cara pencarian hadis terkait tema yang akan dibahas. Yang pertama ialah mencari berdasarkan lafal hadis.
Kitab yang dapat dijadikan panduan dalam cara ini ialah Kitab Mu'jam Al-Mufaharas li Alfaz An-Nabawi karya Dr. Arnold John Wensing. Cara yang kedua adalah mencari berdasarkan topik bahasan hadis. Biasanya dilakukan dengan membaca berbagai kitab himpunan kutipan hadis, seperti kitab Miftah Kunuz As-Sunnah karya Dr. Arnold John Wensing. Dalam kitab ini terdapat berbagai topik dan subtopik yang disertai dengan hadis-hadis Nabi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.